Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita memasuki materi pelajaran kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar alam semesta, di mana isinya ada matahari, planet-planet, dan banyak bintang. Dan salah satunya ada bumi, tempat kita tinggal. Siapakah pencipta alam semesta beserta isinya ini? Seluruh alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sudah sepantasnya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ada banyak cara untuk kita mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2 dijelaskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan pemilik seluruh alam. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Iman artinya percaya. Maksud dari beriman kepada Allah yaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta beserta isinya ini. Ciptaan Allah termasuk yang ada di langit dan ada di bumi. Termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Begitupun dengan benda mati, juga benda hidup yang ada di bumi ini. Salah satunya seperti batu atau bunga. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikut ini. Ini merupakan gambar kursi kayu. Siapakah yang membuat kursi kayu tersebut? Mungkin sebagian ada yang menjawab manusia yang membuatnya. Tapi, tahukah kalian apa asal bahan dari kursi tersebut? Dan siapa yang menciptakan bahan tersebut? Kursi ini bahannya dari kayu. Kayu terbuat dari pohon. Pohon diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua barang yang ada di sekitar kita juga asalnya adalah dari bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak menciptakan bahan-bahan dasarnya, maka barang-barang yang kita miliki sekarang pun tidak akan ada. Dari benda sekitar kita bisa menjadikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Cara yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan pedoman umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh.
wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Dalam surat Al-An'am ayat 102 dijelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembahnya. Cara mengenal Allah yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada 99. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal terkecil sekalipun. Tidak ada yang luput dari pandangannya, termasuk semut yang begitu kecil pun terlihat oleh Allah. Mengenai nama Allah Al-Basir ini, ada kisah seorang guru dan ketiga muridnya. Tapi hanya ada satu murid yang paling disayang oleh gurunya. Hal itu membuat kedua murid lainnya merasa iri dan bertanya kepada sang guru, "Wahai guruku, kenapa engkau sangat mencintai si Fulan? Padahal kita sama-sama pintar." Mendengar pertanyaan muridnya tersebut, hari kemudian sang guru membawa 3 ekor ayam. Ayam tersebut dibagikan kepada muridnya, masing-masing mendapatkan 1 ekor ayam. Kemudian sang guru berkata, "Murid-muridku, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Jangan sampai ada yang mengetahuinya, ingat itu." Pada hari berikutnya, murid pertama membawa ayam tersebut ke hutan belantara, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Kemudian disembelihlah ayam itu. Sedangkan murid kedua membawa ayam tersebut ke dalam gua yang amat gelap dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya dan juga melihatnya menyembelih ayam tersebut. Kemudian hari pun berganti. Si murid ketiga membawa ayamnya dan memberi makan ayam tersebut di hadapan gurunya. Ternyata dia tidak berhasil untuk menyembelih ayam tersebut di tempat yang tidak diketahui orang lain. Teman-temannya pun menertawakannya. Mereka berkata, "Lihat guru, murid kesayanganmu tidak menjalankan tugas yang engkau berikan." Sang guru hanya tersenyum dan bertanya kepada murid ketiga, "Wahai muridku, kenapa engkau tidak menyembelih ayam tersebut?" Murid itu pun terlihat termenung. Ia berkata, "Wahai guruku, aku sudah pergi ke semua tempat di mana tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi tetap saja ada yang melihatku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Guru itu kembali tersenyum dan berkata kepada murid lainnya, "Lihatlah murid-muridku, inilah alasan kenapa aku lebih menyayangi murid ini." Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat gerak-gerik kita. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari pandangannya. Dari cerita tersebut, pesan yang dapat kita ambil yaitu bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita dan dimanapun kita berada. Sikap yang bisa kita terapkan dari mengimani Asmaul Husna Al-Basir yaitu dengan tidak mencontek, selalu jujur kepada orang lain, dan tidak mencuri. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adil, yang artinya Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Allah tidak membedakan manusia karena kekayaannya, keturunan, ataupun fisiknya. Akan tetapi Allah memuliakan seseorang yang bertakwa kepadanya.
Takwa artinya adalah taat akan perintah Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari fisiknya, suku maupun bangsanya yang berbeda. Kita semua sama di mata Allah, kecuali orang yang paling bertakwa. Itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita dapat menerapkan sikap adil ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang tua memberi uang saku kepada adik dan kakak sesuai kebutuhan. Bukan berarti harus disamakan jumlahnya. Dan saat berteman, kita tidak membeda-bedakan teman. Juga jika di sekolah ada kerja kelompok, kita harus membagi tugas kelompok dengan adil. Yang ketiga yaitu Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Allah tidak butuh pertolongan makhluknya, karena Allah memiliki segalanya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita haruslah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melaksanakan sholat, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Dan juga menjauhi larangannya. Nah, bagaimana anak-anak materi kali ini? Semoga kita semua paham ya. Dan semoga setelah mempelajari ini, kita semua bisa menjadi hamba Allah yang takwa dan menjadi makhluk mulia di hadapan Allah dengan menjauhi larangannya dan taat pada perintahnya. Sekarang, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.